I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Digia Fauzia Azhari. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan video mengenai pengujian pada kapasitas lapang. Jadi perlu kalian ketahui sendiri nih bahwa pengertian dari kapasitas kerja lapang atau kapasitas lapang merupakan kemampuan alat atau mesin dalam melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan produk dalam suatu luasan lahan tertentu atau pekerjaan pada pengolahan tertentu. Nah, dengan contoh petani akan mengolah lahan menggunakan traktor roda 4. Maka petani itu ingin menghitung bagaimana sih kapasitas kerja lapangannya. Nah, yang selanjutnya ada hasil kerja alat atau mesin tersebut dikategorikan menjadi 2. Yang pertama itu ada basis area, yang dimana kemampuan alat atau mesin pertanian itu yang bekerja pada suatu luasan lahan, maka hasilnya atau satuannya akan menjadi hektar per jam. Kemudian yang kedua ada basis produk, yang dimana kemampuan atau alat mesin yang mengolah suatu hasil produk pertanian, maka hasilnya akan mendapatkan ton per jam. Lalu jenis-jenis apa saja sih dari kapasitas kerja lapang itu sendiri? Nah, kapasitas kerja lapangan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada kapasitas lapangan teoritis, yang kedua kapasitas lapangan efektif, dan yang terakhir adalah efisiensi lapang. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang kapasitas lapangan teoritis, yang merupakan kemampuan kerja suatu alat dalam bidang tanah jika berjalan maju sepenuhnya. Nah, untuk waktunya itu sekitar 100% dan alat tersebut bekerja dalam lebar maksimum 100%. Nah, untuk rumusnya itu adalah KLT sama dengan 0,36 kali W kali V, yang dimana KLT adalah kapasitas lapangan teoritis dengan satuannya hektar per jam, W-nya itu adalah lebar kerja meter, 0,36 adalah konversi satuan, yang dimana 1 meter persegi per sekon sama dengan 0,36 hektar per jam. Nah, V ialah kecepatan maju meter per second. Nah, untuk menghitung kecepatan maju itu yaitu di mana V sama dengan S bagi T, yang dimana V itu kecepatan kerja aktual dengan satuannya meter per second, kemudian S merupakan jarak tempuh atau meter, dan yang terakhir adalah T waktu tempuh atau second per detik. Nah, pada KLT ini petani atau contoh pada traktor ini hanya menghitung implemen dari bajaknya dan luasan pada lahan yang akan digunakan. Yang kedua adalah kapasitas lapangan efektif, yang dimana kapasitas adalah yang merupakan rata-rata kerja dari alat di lapangan untuk menyelesaikan suatu bidang tanah dan luas lahan yang diolah dengan waktu kerja total. Nah, untuk menghitung KLE dengan rumus KLE sama dengan A bagi T, yang dimana KLE itu adalah kapasitas lapangan efektif dengan satuannya hektar per jam, kemudian A-nya itu adalah total luas areal kerja, yang dimana hektar, kemudian T-nya itu adalah total waktu kerja atau satuannya itu jam. Nah, pada KLE ini selain menghitung dari implemen bajak atau luasannya, KLE ini menghitung pada slip traktor, kemudian waktu yang hilang. Maka hal ini menunjukkan bahwa waktu kerja efektif pada traktor dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain biasa dari pengendara traktor, mesin traktor itu sendiri, dan keadaan tanah. Nah, jika si pengendara traktor memiliki keterampilan yang cukup baik, maka waktu kerja efektif yang dibutuhkan akan semakin cepat atau lebih sedikit dalam waktu slip maupun waktu belok. Sedangkan traktor akan mempengaruhi waktu yang hilang karena traktor tersebut kerjanya yang akan terhambat
sehingga akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi semakin tinggi selip roda dari traktor, maka akan semakin mempengaruhi oleh keadaan tanah dan kondisi serta jenis ban yang digunakan oleh traktor. Nah, kapasitas lapangan efektif yang dihasilkan oleh traktor tersebut menunjukkan luas tanah yang dapat dioleh oleh traktor per satuan waktu. Maka KLE yang dihasilkan traktor ini dapat mempengaruhi oleh faktor keterampilan dari si pekerja itu sendiri. Dan yang terakhir ini adalah efisiensi lapang. Untuk pengertiannya adalah perbandingan antara kapasitas lapang efektif dengan kapasitas lapang teoritis dinyatakan dalam persen, maka satuannya akan menjadi persen. Nah, jadi efisiensi lapangan melibatkan pengaruh waktu hilang di lapang dengan rumus LE sama dengan KLE dibagi KLT dikali 100%, yang dimana LE itu adalah efisiensi lapang dengan satuan persen, kemudian KLE kapasitas lapangan efektif hektar per jam, dan KLT kapasitas lapang teoritis hektar per jam. Nah, bagaimana sih untuk menghitung efisiensi bahwa KLT dibagi KLE dikali 100% menunjukkan bahwa apakah pada pengolahan traktor dengan lahan yang ditentukan efektif atau tidaknya, seperti perhitungan bahan bakar, kemudian efektif pada waktu yang dihabiskan untuk mengolah tanah, dan semakin luas tanah yang diolah dari hasil waktu hilang, slip, dan waktu belok pada saat pengolahan tanah. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.